Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kadu. Saya dari kelas A Biologi Undik. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Reproduksi Tumbuhan. Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangan atau pembentukan individu pada tanaman baru. Dalam menghasilkan keturunan tersebut, tumbuhan bisa menempuh cara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan tanpa adanya peleburan antara sel dua gamet jantan dan betina. Namun, organisme baru ini berasal dari bagian tubuh induknya secara langsung. Reproduksi seksual atau generatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Biasanya, proses reproduksi ini dilakukan melalui cara-cara alami. Yang pertama di sini ada reproduksi di Gymnospermae. Reproduksi Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya itu serupa. Terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporotif ovula yang mengandung megasporangia, di mana megaspora dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi megaspongaria di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuk sari dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Pada tumbuhan runjung, bakal biji ditanggung di permukaan adaksial sisik oliverous dengan ujung mikropilar ovula dekat dan menghadap sumbu kerucut. Mikrosporangia ditanggung di permukaan adaksial mikroprofil. Pada tumbuhan runjung, Megasporangium multiseluler. Meiosis terjadi di megasporosit terletak di dalam megaspongarium, menghasilkan biasanya dalam attitret linear megaspora. 3 di antaranya membatalkan, sisanya berkembang menjadi megatofit. Selanjutnya di sini ada mikrosporogenesis atau meiosis dan perkembangan spora. Mikrospora berkembang menjadi butiran serbuk sari yang merupakan gametofit jantan yang belum dewasa. Pada saat penyerbukan, setiap butir serbuk sari mengandung 2 sel portalial yang mengalami degenerasi, 1 sel generatif dan 1 sel tabung. Butir serbuk sari menyebar dan mendarat di tetesan penyerbukan yang menarik kembali dan menarik butir serbuk sari melalui mikropil dan bersentuhan dengan permukaan megaspongarium. Selanjutnya ada reproduksi dalam Angiospermae. Flower adalah tempat reproduksi seksual di Angiospermae, meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut. Kebanyakan Gymnospermae, bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal, lebih terspesialisasi tinggi, dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi yang spesifik. Bukti dari rekaman fosil menunjukkan bahwa berbagai flower bagian mulut berevolusi dari daun nenek moyang mereka. Pada gambar A dan B, stigma adalah reseptor serbuk sari dari struktur tempat serbuk sari berkecambah. Bagian dari setiap lingkaran flower mulut mungkin tetap terpisah atau mungkin menyatu selama pengembangan. Karpel tunggal disebut aputik sederhana, sedangkan karpel menyatu terdiri dari aputik majemuk.
sebagai struktur di mana reproduksi terjadi pada Angiospermae. Bunga telah dimodifikasi selama evolusi. Selanjutnya ada perkembangan benih di Angiospermae. Di sebagian besar taksa dikotil, setelah pembuahan ganda, endosperma memulai perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi frenuklear. Seiring perkembangan berlanjut, domain nuklear didefinisikan oleh sistem mikrotubulus yang menandai situs awal pembentukan dinding sel. Setelah selesai pembentukan dinding, endosperma menjadi jaringan seluler, menutupi embrio yang sedang berkembang dan menjadi sumber nutrisi lainnya. Pengangkutan nutrisi ke dalam kantung embrio dan endosperma, ovula dan kantung embrio bertambah besar secara bersamaan selama periode ini. Pembagian pertama zigot biasanya melintang, tetapi terkadang miring, menghasilkan sel apikal, dan basal. Itu sel basal biasanya relatif besar dan sangat vakuol. Keturunannya menimbulkan suspensor yang melekat pada ujung mikropilar kantung embrio. Itu suspensor dianggap berfungsi, terutama sebagai saluran untuk translokasi nutrisi dan jaringan di sekitarnya ke embrio yang sedang berkembang. Selanjutnya, perkecambahan benih di perkembangan bibit. Perkecambahan benih terjadi ketika kondisinya mendukung kulit benih pelindung mengandung inhibitor yang mencegah perkecambahan selama kondisi yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan bibit. Kulit biji juga biasanya kedap air karena ditutupi oleh kutikula yang tebal. Ketika impermeabilitas dihilangkan dengan paparan unsur-unsur oleh aktivitas bakteri atau jamur, atau dilewatkan melalui saluran pernapasan hewan, air diserap, inhibitor dinetralkan, dan oksigen memasuki benih, sporotif muda melanjutkan pertumbuhannya dan perkecambahan terjadi. Pada awal proses perkecambahan, sporitif muda terutama terdiri dari daerah tematik, protoderm, meristem dasar, dan jaringan provaskuler, serta meristem apikal dari epitikol dan hipokotil. Jika kotiledon telah menjadi organ penyimpan, biasanya kotiledon tidak lagi mengandung jaringan merismatik. Jika mereka tetap tipis dan menjadi fotosintesis setelah perkecambahan, mereka biasanya mempertahankan potensi merismatikanya selama perkecambahan biji dikotil. Selanjutnya ada morfogenesis bunga. Bunga adalah struktur yang menentukan dan berbunga di semusim yang menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman. Namun, pada tanaman keras, afeks mulut baru terbentuk berulang kali dan berbunga terjadi sepanjang umur tanaman. Sebelum induksi bunga, ruas puncak pucuk vegetatif biasanya memanjang dan banyak tunas lateral dapat dimulai di bawah meristem apikal. Baiklah, itu presentasi hasil PPT dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.